Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yahya Zulhak akan mempresentasikan tentang bab sistem pers di Indonesia dalam matkul komunikasi massa. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri pers. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang berarti dalam bahasa Inggris berarti press. Secara harfiah, pers berarti cetak, dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak. Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk pers elektrolit, radio siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam arti sempit hanya terbatas pada pers cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita. Sedangkan menurut Haris Sumadiria pada tahun 2004 mengatakan ciri-ciri pers adalah sebagai berikut. Pertama, periodisitas. Pers harus terbit secara teratur, periodik, misalnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan sebagainya. Pers harus konsisten dalam pilihan penerbitannya ini. 2. Publisitas. Pers ditujukan atau disebarkan kepada khalayak sasaran yang sangat heterogen. Apa yang dimaksud heterogen? Menunjuk dua hal, yaitu geografis dan psikografis. Geografis menunjukkan pada data administrasi kependudukan seperti jenis kelamin, kelompok usia, suku, bangsa, agama, tingkat pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan psikografis menunjukkan pada karakter, sifat kepribadian, kebiasaan, adat istiadat, dan sebagainya. Untuk nomor 3, aktualitas. Informasi apapun yang disuguhkan media pers harus mengandung unsur kebaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Secara etimologis, aktualitas mengandung arti kini dan keadaan sebenarnya, serta secara teknis jurnalistik aktualitas mengandung 3 dimensi, yaitu kalender, waktu, dan masalah. Untuk poin keempat, universalitas. Berkaitan dengan kesemestaan, pers dilihat dari sumbernya dan dari keanekaragaman materi isinya. 5. Objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Setiap berita yang disuguhkan itu harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca. Poin B, sejarah pers Indonesia. Pers di Indonesia mulai berkembang jauh hari sebelum negara Indonesia diproklamasikan. Pers telah digunakan oleh para pendiri bangsa sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Sejak pertengahan abad ke-18, orang-orang Belanda mulai memperkenalkan penerbitan surat kabar di Indonesia. Penguasa kolonial mengekang pertumbuhan pers meskipun penerbitannya terdiri dari orang-orang Belanda sendiri. Tetapi surat kabar yang tumbuh dari akhir abad ke-19 hingga awal abad berikutnya juga merupakan sarana pendidikan dan latihan bagi orang-orang Indonesia yang memperoleh pekerjaan di dalamnya. Surat kabar pertama di Indonesia adalah Bataviase Nouvelles, disusul kemudian Bataviase Courant, Bataviase Advertentieblad. Dalam sejarah perkembangan pers di Indonesia mengalami 5 kali perubahan. Pertama, masa perjuangan. Pers sebagai alat perjuangan, ikut berjuang membela bangsa dan negara, tidak hanya ikut mengangkat senjata tetapi juga dengan menyebarluaskan informasi kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia, sehingga kemerdekaan Indonesia diakui negara-negara sedunia.
Kelembagaan pers saat itu disebut pers perjuangan. Nomor 2, zaman peralihan tahun 1945 sampai 1965. Pers menjadi kendaraan partai politik. Bersama partai politik, pers ikut berebut kekuasaan, muncul istilah pers partisan. Nomor 3, zaman militer 1966 sampai 1998. Militer berkuasa secara mayoritas. Hampir semua jabatan strategis dipegang militer. Kehidupan pers dikekang, pers salah dicekal, berteriak sedikit di bridle, dan jika melawan diberangus. Poin 4. Zaman reformasi 1998 sampai 2004, pers memperoleh kembali kemerdekaannya. Freedom of opinion dan freedom of expression terbuka lebar. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers memperbolehkan siapa saja mendirikan pers tanpa harus izin. Poin terakhir, era informasi 24 sampai sekarang, informasi dikelola sebagai komoditi. Surat kabar, majalah, radio, dan televisi tak lagi menyajikan straight news, tetapi merambah ke depth news, investigatif news, dan bahkan interaktif news. Poin C, peran dan fungsi pers. Mengenai peran pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers mengaturnya di dalam pasal 6 yang kalau diperinci terdiri dari 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, 3. Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, 4. Menghormati kebinekaan, 5. Mengembangkan pendapat umum, 6. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran. 7. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Menurut Widodo, fungsi pers di tengah masyarakat ada bermacam-macam. Pertama, to inform. Pers merupakan fungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat. 2. To educate. Pers berfungsi sebagai pendidik melalui berbagai macam tulisan. Nomor 3, to control. Pers di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran memberikan kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. 4, to break. Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. Nomor 5, to entertain. Pers bisa memberikan hiburan kepada masyarakat. Menghibur di sini bukan hanya dalam pengertian hal-hal yang lucu saja, tetapi bisa dalam bentuk kepuasan dan kesenangan dari suguhan pers. Oke, untuk itu saja untuk yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.